Kalau kecepatan sudut disimbolkan dengan omega. Ya. Ini bedanya dengan gerak lurus. Kalau di gerak lurus itu hanya ada satu kecepatan saja, karena memang lintasannya cuma satu. Adapun di gerak melingkar, karena lintasannya dua, otomatis kecepatannya juga dua. Kecepatan linear dan kecepatan sudut. Nah, untuk kecepatan sudut, nanti cirinya di soal itu paling gampang kita lihat satuannya. Ya, kalau satuannya radian per sekon, ya dilihat di halaman 41 bagian atas ya, tentang gerak melingkar beraturan, di situ kan ada keterangan tuh. Kalau V kecepatan linear, satuannya M per S, ya kan? Kalau omega kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Jadi nanti kadang di soal itu dia tidak sebut kecepatan apa gitu ya, entah linear, entah sudut kadang-kadang. Sehingga kalian berpatokan pada satuannya. Kalau kalian lihat satuannya meter per sekon, berarti itu adalah V. Tapi kalau radian per sekon, berarti itu adalah omega. Nah, kalau gerak melingkar beraturan sendiri, kita ulang sedikit. Apa yang dimaksud dengan GMB atau gerak melingkar beraturan? Di modul kalian juga ada dituliskan di situ, didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan tetap. Ya, kelajuan atau besar kecepatan. Jadi bayangkan kalian mengelilingi suatu bundaran gitu ya, misalnya naik sepeda motor, tapi gasnya tidak ditambah. Ya, jadi kelajuannya tetap. Tapi tentu saja kelajuan ini disebut juga dengan besar kecepatan di situ ya. Di modul kalian tuh ada dalam kurung besar kecepatan. Kenapa di situ kasih keterangan besar kecepatan? Karena memang kecepatan itu punya dua hal. Selain ada besarnya, ada juga arahnya. Nah, di situ yang tetap hanya besarnya saja. Misalnya nih kalian keliling bundaran dengan besar kecepatan 10 km per jam. Tapi arahnya nggak mungkin tetap. Yang tetap itu hanya besarnya saja. Arahnya mungkin nggak tetap, nggak mungkin. Mungkin nggak kalian mengelilingi bundaran tapi stangnya nggak dibelokkan. Nggak bisa kan? Bundaran itu kan belok pasti. Kalau kalian nggak belok, lurus saja, pasti nanti keluar lintasan. Nggak bisa berkeliling. Jadi otomatis kalau mau bergerak melingkar, arahnya harus berubah. Tapi kalau memenuhi pengertian GMB atau gerak melingkar beraturan, besar kecepatannya tetap. Yang berubah hanya arahnya saja. Gitu ya. Jadi dari GMB itu kita dapatkan ada rumus di situ dituliskan omega sama dengan V per R. Kecepatan sudut itu hubungannya dengan kecepatan biasa adalah dibagi dengan jari-jari lintasannya. Oke. Nah, hari ini kita mau lanjutkan pembahasannya ke bagian C kalau di modul ya. Bagian C itu adalah gerak roda-roda atau hubungan roda-roda. Ya, hubungan roda-roda. Di modul kalian ada 3 jenis di situ kalau kalian lihat dulu kita apa istilahnya? Kita snapshot dulu secara garis besar. Di sini nanti ada 3 jenis, ada roda seporos, ada yang dihubungkan dengan rantai, ada yang bersinggungan. Nah, nanti kalau Bapak akan membahasnya, nanti cukup dikelompokkan ke dalam 2 jenis saja. Jadi roda seporos itu 1 jenis, kemudian yang 2 dan 3 itu bisa digabung, karena secara konsep dia sama aja, ya. Dia sama aja sebenarnya. Jadi dihubungkan dengan rantai maupun yang bersinggungan langsung, itu nanti secara konsep dia sama aja. Jadi itu bisa kita gabung. Ya. Sebelum ke sana, yang baru bergabung silahkan suaranya bisa di-mute-kan, tapi videonya bisa diaktifkan. Nanti pada saat tanya jawab bisa diaktifkan juga mikrofonnya ya, supaya bisa lebih interaktif. Baik, kita akan masuk ke materi kita. Yang mau kita bahas lebih jauh hari ini, yakni tadi tentang hubungan roda-roda ya. Kalian bisa sambil membuka modulnya halaman 41 dan 42 nanti. Nah, hubungan roda tadi seperti kalau bilang, kita akan kelompokkan ke dalam 2 jenis saja dalam hal ini. Karena nanti yang 2 dan 3 itu sama saja ya. Jadi kita bahas nanti ada yang seporos, ada yang bersinggungan. Nah, contoh paling mudah yang paling sering kalian temui di kehidupan sehari-hari itu ada pada roda gearnya sepeda. Nah, ini kalian mungkin pernah lihat sudah kan bentuk aslinya. Ini gambarnya.
Jadi hubungan seporos itu contohnya adalah hubungan antara roda-roda gear yang ada di gear belakang ini. Nah ini kebetulan sepedanya kan yang pakai gigi kalau bahasa kita ya. Jadi gear belakangnya ini ada beberapa jenis. Ada yang besar, ada yang lebih kecil. Nah tapi ada kesamaan dari roda-roda gear ini selain ukuran yang berbeda. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah dia berada pada titik poros yang sama. Ya, jadi poros lingkarannya itu titiknya sama di tengah-tengah nih, ya enggak? Pusat lingkarannya itu ada di tengah-tengah sini sama nih, mau gear yang besar, mau gear yang kecil. Nah, inilah yang disebut dengan sepusat atau seporos. Jadi roda gear ini, baik yang besar maupun yang lebih kecil, itu memiliki titik poros putaran yang sama. Nah, itu contohnya ya, sebagai gambaran dulu nih. Nanti perkara konsepnya seperti apa akan kita bahas lebih lanjut. Tapi di sini kita mengenali dulu apa sih yang dimaksud dengan sepusat atau seporos itu. Ini contohnya tadi ya, hubungan antara roda-roda yang ada di gear belakang. Nah, adapun kelompok yang lainnya yang kita sebut dengan hubungan bersinggungan, itu contohnya kalau pada sepeda ini adalah hubungan antara roda gear belakangnya sama yang depan. Ya, jadi ini gear belakang sama gear depan ini disebut bersinggungan. Tapi dalam hal ini dia bersinggungannya tidak secara langsung, melainkan pakai perantara rantai. Jadi ada penghubungnya, ya. Tapi di sini tetap kita sebut bersinggungan, ya. Jadi kalau bersinggungan itu yang terhubung adalah sisi luarnya nih. Sisi luarnya terhubung. Nah, jadi ini yang disebut dengan bersinggungan antara roda gear belakang sama yang depan. Nah, gitu ya, bisa membedakan ya. Jadi kalian sudah ada bayangan sepusat itu seperti apa, bersinggungan itu seperti apa. Nanti konsepnya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk dulu ke jenis yang pertama, yakni hubungan roda-roda sepusat. Ya, tadi gambarannya kan seperti ini nih. Ya, jadi ada yang lebih besar rodanya, ada yang lebih kecil. Misalnya yang lebih kecil kita kasih nama A, yang lebih besar kita kasih nama B. Nah, roda A dan roda B memiliki kecepatan sudut omega A dan omega B. Gitu ya. Nanti kita kasih nama yang A, omega tadi ingat kecepatan sudut ya. Yang B kita sebut omega B. Nah, kalau roda ini sepusat, maka nanti omeganya ini nilainya akan sama. Ya. Secara nalar pun kita sebenarnya sudah bisa membayangkan kalau roda itu pusatnya sama, berarti dia berputarnya itu dengan kecepatan sudut yang sama, pasti dong. Ya kan? Jadi kalau roda ini berputar satu putaran, pasti yang ini juga satu putaran, karena dia jadi satu dengan pusat yang sama. Ya. Nggak mungkin kan roda A ini berputar satu putaran, yang ini masih setengah putaran, ketinggalan dong berarti. Ya nggak? Berarti dia nggak sepusat. Nah, sehingga di sini bisa kita pahami bahwa kalau roda itu sepusat, maka kecepatan sudutnya akan sama. Kalau kecepatan sudutnya sama itu artinya dia akan berkeliling satu putaran itu dengan putaran yang sama gitu. Istilahnya dia sama-sama sampai satu putaran itu bersamaan gitu ya. Nah, jadi kita tuliskan di sini omega A sama dengan omega B. Gitu ya. Ingat, pokoknya kalau sepusat, omeganya sama atau kecepatan sudutnya sama. Nah, kemudian dari omega ini bisa kita turunkan lagi nih, ya. Jadi kita sudah dapat omega, kemudian tadi kan kita punya rumus tuh di halaman 41 tadi ya, bahwa omega itu kayak W ya, tapi membacanya omega kalian. Omega sama dengan V per R, ada nggak? Di halaman 41 bagian B itu yang gerak melingkar beraturan, ada kan? Omega itu adalah V dibagi dengan R. Nah, sehingga omega A ini bisa kita ganti dengan V dibagi R juga. Ya. Lebih tepatnya lagi, VA dibagi dengan RA, karena dia omega A. Ya kan? Sedangkan omega B juga bisa diganti jadi VB dibagi dengan RB. Nah, sehingga di sini kita punya dua pilihan rumus nih. Bisa pakai yang atas, omega A sama dengan omega B. Bisa juga pakai yang di bawah ini ya. Yang ini bisa juga VA per RA sama dengan VB per RB. Nanti mana yang dipakai tergantung dari kebutuhan. Ya, tergantung dari apa yang diketahui dan ditanyakan di soal nanti ya kan.
Yang jelas kita secara konsep memahami dulu kalau roda ini sepusat, maka kecepatan sudutnya sama. Gitu ya. Baik, untuk lebih memahami lagi, kita akan lihat ke contoh soal. Nah, gini ya, contoh soalnya. Dua buah roda A dan B berada pada satu poros, memiliki jari-jari 2 cm dan 8 cm. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nih, jadi ada roda A yang lebih kecil, katanya jari-jarinya 2 cm, kemudian yang lebih besar ini 8 cm. Nah, apalagi yang diketahui seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, jika kecepatan linier roda A adalah 6 meter per sekon, tentukan A. kecepatan sudut roda A, B. kecepatan linier, dan kecepatan sudut roda B. Oke. Kalau membaca soal seperti ini, biasakan kalian terjemahkan dulu kalimat soal ini ke dalam bentuk diketahui. Ini untuk memudahkan kalian nanti untuk menentukan rumus mana yang dipakai untuk menyelesaikan soal tersebut. Karena kalau cuma membaca seperti ini aja, kadang masih bingung ya, belum ada inspirasi untuk menggunakan rumus mana yang bisa dipakai. Jadi, tuliskan dulu dalam bentuk diketahui. Misalnya di soal ini apa yang diketahui? Katanya di sini ada jari-jari roda A dan B. Ya, berarti kita tuliskan RA dan RB. Ya. RA-nya 2 cm. Nah, kalau diubah ke dalam meter berarti 0,02. Kenapa 0,02? Karena dibagi 100. Ya kan? Ingat kan tangganya ya kalau dulu kita belajar ini. Meter, ya kan? Kemudian di bawahnya itu kan desimeter dulu, baru di bawahnya lagi senti. Jadi kalau kita mau ubah dari senti ke meter itu naiknya 2 tangga, sehingga dibagi 100. Jadi di sini hasilnya 2 cm sama dengan 0,02 meter. Kemudian RB atau jari-jari roda B itu katanya di sini 8 cm nih. Ini ada 8 cm, berarti 8 cm atau 0,08 meter. Apalagi yang diketahui, di sini disebutkan juga kecepatan linier roda A. Nah, ingat, yang dikasih tahunya ini kecepatan linier. Itu berarti apa? V atau omega? V, ya kan? Karena kalau omega itu adalah kecepatan sudut. Ya. Ditambah lagi supaya lebih yakin, kalian perhatikan satuannya. 6 meter per sekon. Nah, meter per sekon itu kan satuannya V. Kalau omega satuannya radian per sekon. Ya. Oke, berarti di sini yang diketahui V. Berapa VA? VA adalah 6 meter per sekon. Oke. Yang ditanyakan ada berapa nih? Ada 3 sebenarnya. Walaupun di sini dia nulisnya A dan B saja. Tapi yang B ini kan ada 2 pertanyaannya nih. Yang A dia nanya kecepatan sudut roda A. Berarti omega, ya kan? Kecepatan sudut roda A berarti omega A. Kemudian yang kedua apa? Kecepatan linier roda B. Berarti VB. Dan yang ketiga, kecepatan sudut roda B atau omega B. Ya, jadi ada 3 pertanyaan ya, omega A, VB, dan omega B. Nah, sekarang baru kita jawab. Menjawabnya sebenarnya nggak mesti berurutan A, B, C. Yang penting kita lihat dulu mana yang paling mudah duluan untuk dicari. Tergantung dari apa yang diketahui juga, ya nggak? Nah, kalau kita perhatikan di sini kan yang paling gampang dicari itu adalah omega A dulu. Kenapa omega A yang gampang? Karena di sini sudah ada VA dan ada juga RA. Nah, tadi kan ada rumus, ya. Ya nggak, di halaman 41 tadi kan kita punya rumus omega, ya kan, sama dengan V dibagi R. Nah, otomatis kalau mau mencari omega A, berarti VA dibagi dengan RA. Ya nggak? Kalau mau mencari omega B, VB dibagi dengan RB. Tapi masalahnya VB-nya nggak ada. Ya, yang ada itu adalah VA di sini. Ya, berarti kita cari duluan adalah omega A. Oke. Nah, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Omega A sama dengan VA dibagi dengan RA. VA-nya tadi 6, ya nggak?
Kita balik lagi nih, 6 ya di sini. 6, kemudian RA-nya 0,02. Yang mana itu 0,02? Yang ini. Nih. Ya, RA-nya 0,02. Kita pakai yang satuannya meter ya. Satuannya meter 0,02. Nah, sehingga 6 dibagi 0,02 hasilnya 300. Ya, satuannya radian per sekon, omega ya kan? Omega ingat satuannya radian per sekon. Oke, jadi kita sudah dapat satu nih ya, omega A kita sudah dapat. Sekarang yang kedua, yang mana yang mau kita cari duluan nih? VB atau omega B? Nah, kalau kita ingat konsepnya tadi, roda yang sepusat itu tadi kan kecepatan sudutnya sama, ya enggak? Jadi kalau ada dua buah roda seperti ini, pusatnya sama, maka kecepatan sudutnya sama. Sehingga lebih baik kita cari omega B duluan. Kenapa? Karena omega B-nya ini pasti nilainya sama dengan omega A. Karena kecepatan sudutnya sama, ya enggak? Nah, jadi kita cari duluan omega B sama dengan omega A. Berapa nilainya? Ya sama 300. Jadi sekali kita dapat omega itu berlaku untuk dua-duanya. Kenapa? Karena rodanya sepusat sekali lagi. Dan sepusat itu berarti kecepatan sudutnya sama. Ya kan? Oke, berarti omega B-nya juga sama 300. Nah, yang terakhir baru kita mencari VB atau kecepatan linearnya roda B. Gimana caranya? Rumusnya yang tadi juga yang kita pakai. Ya. Yang mana yang dipakai yang tadi? Omega sama dengan V dibagi R. Ya. Perbedaannya nanti tinggal kita balik aja. Karena yang dicarinya kan bukan omega, tapi V-nya. Berarti gimana baliknya? Baliknya adalah R-nya kita pindah ruaskan ke sebelah sini. Kalau pindah ruas itu artinya apa? Jadi lawannya. Jadi kalau awalnya V dibagi R, maka lawan dari pembagian itu adalah perkalian. Sehingga kalau dia pindah ke ruas kiri ini, ya omega jadi dikali R sama dengan V. Nah, gitu ya. Jadi R-nya ini pindah awalnya bagi jadi kali ini ya. Oke, jadi kita bisa pakai juga rumus yang sama, tinggal dibolak-balik saja untuk mencari kecepatan linearnya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, jadi VB sama dengan omega B dikali R. Ya, ini bukan rumus yang baru ya, yang tadi juga tinggal dibalik-balik aja ya. VB sama dengan omega B-nya kan tadi sudah dapat nih, 300 ya kan? Dikali dengan RB. RB itu yang mana? Ya, RB itu adalah ini. Jari-jarinya roda B. Kita pakai yang satuannya meter, 0,08. Nah, jadi kita tuliskan 300 dikali 0,08, hasilnya 24. Satuannya apa? Meter per sekon. Ya. Jadi kalau omega satuannya radian, kalau ini meter per sekon. Baik. Untuk hubungan sepusat, ada yang ditanyakan dulu dari konsepnya sampai ke contoh soalnya, sebelum kita masuk ke jenis hubungan roda yang kedua. Silakan diaktifkan mikrofonnya kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Berapa ini yang gabung? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan dulu untuk jenis hubungan roda yang kedua. Nah, ini ya seperti Bapak sebutkan di awal tadi, kita akan gabung aja ini. Bersinggungan dengan yang dihubungkan dengan rantai, karena ini sama secara konsep. Jadi ini kita sebut saja juga bersinggungan. Tapi ada yang langsung bersinggungannya seperti ini, ada yang pakai penghubung atau perantara. Yang kayak gini. Tapi ini secara konsep tetap sama bersinggungan juga. Nah, bedanya kalau yang sepusat tadi kan kecepatan sudutnya sama. Kalau bersinggungan ini kecepatan sudutnya beda nih. Ya. Karena dia tidak berada pada pusat lingkaran yang sama. Tapi karena sisi luarnya ini terhubung, akibatnya adalah kecepatan linearnya yang sama. Ya. Nah, jadi itu bedanya. Kalau yang tadi omeganya sama,
ya. Kalau seporos tadi atau sepusat tadi, omeganya sama. Kalau yang bersinggungan ini, V-nya yang sama, ya, atau kecepatan linearnya. Baik yang pakai perantara kayak gini, ataupun yang langsung sama aja ya, makanya kita nggak bedakan. Jadi kita tuliskan kayak gini, kalau dua buah roda A dan B bersinggungan, maka kecepatan linear roda A sama dengan kecepatan linear roda B. Atau kita tuliskan secara simbol VA sama dengan VB. Ya. Itu konsepnya. Nah, sekarang ini bisa kita perluas lagi sama kayak tadi. V itu kan adalah apa? Ya, dari sini tadi ya. Lagi-lagi rumus ini kita pakai lagi, omega kan sama dengan V dibagi R. Ya enggak? Salah. V dibagi R. Atau kalau kita balik, V sama dengan omega dikali R. Ya enggak? Nah, dari sini kita ganti VA ini dengan omega dikali R. Karena dia VA, ya, roda A, maka omeganya juga omega A, R-nya juga RA. Begitu juga untuk VB, ya, omega B dikali RB. Jadi ada dua opsi lagi, kita punya rumus, bisa pakai VA sama dengan VB, atau bisa juga pakai omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Tergantung sekali lagi nanti permintaan atau apa yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakan. Baik, sekarang kita langsung ke contoh soalnya lagi untuk yang hubungan bersinggungan. Nah, ini ya. Jadi ada dua buah roda katanya di sini dihubungkan dengan rantai. Ya, sekali lagi ini kita sebut saja bersinggungan juga. Roda yang lebih kecil, jari-jarinya 8 cm, diputar 100 radian per sekon. Jika jari-jari roda yang lebih besar adalah 15 cm, berapakah kecepatan linear kedua roda tersebut dan berapa kecepatan sudut roda yang lebih besar? Oke, jadi di sini dia belum kasih nama. Kalau tadi kan disebut roda A dan roda B, di sini dia cuma sebutkan roda kecil dan roda yang lebih besar. Jadi kita kasih nama sendiri aja, bisa pakai AB, bisa pakai 1, 2, itu bebas. Ya, jadi nggak ada masalah penamaan itu, yang penting kita ingat aja yang kecil itu, misalnya kita kasih nama roda 1, ya, yang besar kita kasih nama roda 2, gitu ya. Jadi kita terjemahkan dulu ini, apa yang diketahui dari soal ini. Pertama disebutkan roda lebih kecil jari-jarinya 8 cm, berarti R1, gitu ya. Ingat tadi yang roda kecil kita kasih nama roda 1, berarti ini adalah R-nya 1, R1, 8 cm, atau 0,08 meter. Tadi udah tahu caranya ya, dibagi 100. Kemudian R2, R2-nya jari-jari roda 2, ini katanya 15 cm, atau 0,15 meter. Nah, kemudian tadi kan disebutkan nih, roda yang lebih kecil itu diputar pada 100 radian per sekon. Nah, ini kan dia nggak sebutkan nih, ini apa? Kecepatan kah? Atau kecepatan sudut kah? Dia nggak sebutkan. Tapi kita bisa lihat dari satuannya. Satuannya radian per sekon, berarti itu adalah omega. Omeganya siapa? Katanya kan ini roda kecil, berarti omega 1. Ya. Omega 1 100 radian per sekon. Baik, ada lagi yang diketahui? Nggak ada, 3 aja ya. 8 cm, 100 radian, sama 15 cm. Dah 3 yang diketahui. Yang ditanyakan, ada berapa? Kita lihat di sini. Yang ditanyakan, nih, kecepatan linear kedua roda. Oke, kecepatan linear kedua roda berarti, apa tuh? Omega ya, bukan, V. Ya, berarti V1, kemudian V2 juga, karena kedua-duanya ditanyakan. Apalagi, dan kecepatan sudut roda yang lebih besar. Kecepatan sudut roda yang besar berarti itu adalah omega, omega 2. Ya kan? Nah, berarti ada 3 yang ditanyakan, V1, V2, dan omega 2. Sama kayak tadi, jawabannya nggak mesti berurutan, tergantung dari soal diketahuinya apa yang memungkinkan untuk dicari duluan. Nah, kalau kita perhatikan, di sini dia kasih tahu omega 1 sama R1. Otomatis yang bisa dicari duluan adalah V1. Ya enggak? Ingat tadi kalau V sama dengan omega dikali R. Berarti V1 sama dengan omega 1 dikali R1. Ya.
Berarti kita cari V1 duluan. Baik, hasilnya akan seperti ini. V1 sama dengan omega 1 kali R1. Kita masukkan angkanya, omega 1 tadi katanya 100, ya kan? R1-nya 0,08, ambil yang satuannya meter. Hasilnya 8, ya kan? Nah, kemudian yang dicari lagi adalah V2. Ingat, kenapa V2 duluan yang kita cari? Karena roda ini kan tadi bersinggungan. Ya, kita sudah bahas tadi kalau rodanya bersinggungan, maka kecepatan linearnya akan sama. Jadi kalau kita sudah dapat V1, otomatis kita juga dapat V2, karena nilainya sama, ya enggak? Jadi V2 sama dengan V1 sama dengan 8 juga, sama. Nah, yang terakhir tinggal kita mencari omeganya, omega 2. Nah, maka kita balik lagi ke rumus yang tadi ya. Omega itu adalah V dibagi R. V-nya 8, ya, karena sama ya, 1 dan 2, karena rodanya sekali lagi dia bersinggungan. R2 tadi 0,15. Sehingga 8 dibagi 0,15 hasilnya 53,33 radian per sekon. Nah, selesai nih. 2 buah hubungan jenis hubungan roda beserta contoh soalnya. Silakan. Kurang lebih sekitar 5 menit lagi waktunya. Kalau ada yang ditanyakan, sambil kalian menuliskan nama ya di chatnya untuk absen. Ya, jadi ini ada 11 partisipan yang bergabung. Silakan masing-masing menuliskan namanya, nama lengkap ya, di chatnya supaya nanti Bapak bisa copy untuk mengetahui siapa aja yang bergabung hari ini. Ya, sambil menulis itu, sambil kalau kalian ada yang mau ditanyakan, ya baik yang konsepnya maupun contoh soalnya, roda sepusat ataupun juga yang bersinggungan. Ya, silakan diaktifkan mikrofonnya kalau ada yang mau bertanya ya. Ada Niken, Ayu, Marhanah, Rey, Rizka, Ahmad Febrian, Tina, Raihana, Sartina, Maya, Nur Hidayat. Ya, ada yang tanyakan? Niken, gimana Niken? Jelas saja? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Ini nggak bertanya ini kan biasanya ada dua ya, entah itu sudah jelas atau tidak ada yang bisa ditangkap sama sekali. Mudah-mudahan ini tidak bertanya karena sudah jelas ya. Oke. Baik, kalau yang sudah menuliskan namanya dan juga tidak ditanyakan, boleh meninggalkan Zoom-nya ya, karena mungkin harus bergabung dengan pembelajaran berikutnya lagi. Matematika ya, next-nya ya? Iya, Pak. Ya, boleh sambil mempersiapkan diri juga. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, yang belum absen jangan ini dulu ya, ditulis dulu namanya nih. Ini baru berapa orang? 11 nih.